Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Meskipun 100 tahun adalah waktu yang singkat, itu adalah waktu yang cukup bagi mereka untuk memikirkan cara dan mencoba mencari peluang untuk bertahan hidup. Semua orang di Sekte Fan tercengang. Apakah Hou Yang Biao, yang berada di ranah Jingtian, datang ke sini untuk membujuk Xiao Fan agar pergi terlebih dahulu dan untuk sementara waktu menyelamatkan klan Wushen dan klan Wei Yang? Wajah Zhao Wuji dan Ye Chang menjadi pucat. Mereka awalnya mengira balas dendam akan segera terjadi, tetapi tiba-tiba terjadi perubahan ini. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Lan Zhankui, Yao Nuhuang dan lainnya semuanya tampak tidak senang. Xiao Li dan Xiao Qing sangat marah hingga mereka menggertakkan gigi dan berharap bisa segera mengambil tindakan. Semua orang dari Sekte Fan sangat marah. Mereka telah menunggu selama 1000 tahun dan akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam, tetapi sesuatu seperti ini tiba-tiba terjadi. Apakah kamu ingin menghentikanku? Xiao Fan menatap Hou Yang Biao dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Hou Yang Biao tercengang. Dia tidak menyangka sikap Xiao Fan begitu dingin. Dia, seorang kultivator ranah Jingtian, berbicara dengan ramah kepadanya, tetapi pihak lain sama sekali tidak memberinya muka. Hal ini membuat Hou Yang Biao sedikit marah, tetapi memikirkan potensi dan kekuatan Xiao Fan, dia tersenyum pahit dan berkata, "Saudara muda Xiao, aku akan melindungi mereka selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Bagaimana dengan itu? Tidak perlu. Aku akan menghancurkan klan Wushen dan klan Wei Yang hari ini. Jika kamu ingin melindungi, kamu dapat membawa ras lain pergi." Xiao Fan berkata dengan tenang, dengan sikap yang sangat kuat, dan dia menolak untuk menyerah sedikit pun. Mendengar ini, Hou Yang Biao tercengang lagi. "Saudara muda, ini kamu yakin?" Hou Yang Biao tampak tidak senang, berpikir bahwa Xiao Fan terlalu sombong. Kalau dia mampu menyerang sesuka hatinya, dia tidak akan mampu menahan diri untuk tidak memberinya pelajaran. "Aku adalah Kaisar Kyushu. Klan Wushen dan klan Wei yang telah menghancurkan Kyushuku, tanah air kami. Apakah menurutmu ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini?" Xiao Fan menatap Hou Yang Biao dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu tetap ingin menghentikanku, kamu dapat mencoba melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tentu saja, aku akan mengatakan yang sebenarnya terlebih dahulu. Jika kamu melawanku, berhati-hatilah agar aku tidak membunuhmu," kata Xiao Fan dengan dingin. "Kamu." Mendengar perkataan Xiao Fan, wajah Hou Yang Biao berubah gelap dan muram. Dia adalah kultivator ranah Jingtian yang telah hidup selama ratusan ribu tahun, tetapi Xiao Fan, seorang junior, begitu tidak hormat kepadanya. Di banyak bintang leluhur, klan Wushen, klan Wei Yang, dan klan barbar kuno semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Orang ini Xiao Fan terlalu kuat, dan dia tidak akan menunjukkan mukanya sama sekali. Pada saat ini, beberapa retakan di kehampaan muncul, dan beberapa leluhur yang pergi untuk mendapatkan bala bantuan kembali. Ketika mereka tiba di sini, mereka melihat Xiao Fan dan Hou Yang Biao saling berhadapan. Melihat kejadian ini, mereka semua menghela napas lega. Mereka khawatir Hou Yang Biao tidak cukup kuat, tetapi setelah melihat situasinya, mereka akhirnya bisa merasa tenang. Apakah semuanya baik-baik saja? Beberapa orang yang pergi untuk mendapatkan bala bantuan tiba di bintang leluhur dan melihat para leluhur lainnya. Tidak akan terjadi apa-apa untuk saat ini. Di dalam bintang leluhur, ekspresi beberapa orang tidak terlihat baik. Sekarang mereka hanya bisa berharap Hou Yang Biao cukup kuat untuk melindungi mereka. Jika tidak, mereka tidak beruntung. "Xiao Fan, anak muda, sebaiknya kamu tidak bersikap terlalu sombong," Hou Yang Biao berkata dengan suara berat dan ekspresi yang buruk.
Ada rune petir di sekujur tubuhnya dan niat membunuh yang samar muncul. Hehehe sombong, Xiao Fan mencibir. Apakah aku sombong atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Kamu, teriak Hou Yang Biao dengan marah, dan guntur meledak di sekujur tubuhnya, menyapu ke segala arah. Guntur yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, itu sangat menakutkan. Jika kamu punya nyali, katakan lagi. Hou Yang Biao berkata dengan dingin, dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Semua orang di Sekte Fan tampak pucat. Petir yang baru saja dilepaskan Hou Yang Biao terutama ditujukan kepada mereka. Meskipun tidak mengenai mereka, mereka ketakutan hanya dengan menonton. Melihat pemandangan ini, klan Wushen, klan Wei Yang, klan Barbar Kuno, Istana Naga, dan lainnya menjadi sangat gembira. Akan sangat bagus bagi mereka jika Xiao Fan dan Hou Yang Biao memiliki konflik. Mereka sekarang ingin melihat Hou Yang Biao dan Xiao Fan beraksi. Hahaha, kalau kamu mau bertindak, cobalah. Xiao Fan tertawa terbahak-bahak dan mengayunkan pedang di tangan kanannya. Energi pedang yang mengerikan mengembun di atas langit. Energi pedang hitam pekat itu bersiul dan tidak menghilang setelah terbentuk, menatap Hou Yang Biao seolah-olah akan membunuhnya. Kapan saja kamu Xiao Fan, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani mengambil tindakan? Hou Yang Biao berteriak dengan marah, matanya merah. Hehe, kamu bisa mencobanya. Hari ini, aku pasti akan menghancurkan klan Wushen dan klan Wei Yang. Xiao Fan masih sangat kuat. Kamu pantas mati. Hari ini, aku juga akan melindungi klan Wushen dan klan Wei Yang. Teriak Hou Yang Biao dengan marah, matanya merah dan berkilat karena guntur. Haha, kalau begitu, ayo kita bertarung. Xiao Fan mencibir, dan energi pedang yang terkondensasi di langit jatuh seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh, menebas ke arah Hou Yang Biao. Kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja padaku dengan trik seperti itu? Hou Yang Biao meraung dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga guntur yang tak terhitung jumlahnya turun dari galaksi, langsung menenggelamkan daerah sekitarnya dalam lautan guntur. Guntur yang bergemuruh itu bertahan lama dan mengembun menjadi tombak dewa petir, yang dipegang Hou Yang Biao, mati. Hou Yang Biao meraung dan menembakkan tombak, bertabrakan dengan energi pedang Xiao Fan, duar. Duar. Aura pertarungan yang mengerikan itu membuat alam semesta di dekatnya bergetar. Ini terlalu kuat. Wajah leluhur Qian Wushen, klan Wei Yang, klan Barbar Kuno, berubah drastis, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Guntur yang tak terhitung jumlahnya mengalir dan menyebar kemana-mana, memengaruhi banyak bintang leluhur, dan seketika membunuh sebagian besar orang dari ras ini. Pada saat ini, Xiao Fan tampak acuh tak acuh. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi orang-orang dari Sekte Fan di belakangnya, menjaga mereka tetap aman. Hou Yang Biao sangat kuat, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Zhang Binhong. Pada saat ini, Hou Yang Biao juga memiliki ekspresi serius. Ketika energi pedangnya bertabrakan dengan Xiao Fan, dia tahu betul bahwa dia tidak dapat menekan bocah ini. Kekuatan Xiao Fan sangat kuat, tidak lebih lemah dari kultivator ranah Jingtian. Bahkan mereka yang baru saja memasuki ranah Jingtian dan tidak dapat menguasai kekuatan hukum secara fleksibel mungkin tidak sebanding dengan bocah ini. Tetapi pada saat yang sama, Hou Yang Biao juga sangat jelas bahwa Xiao Fan tidak bisa melakukan apapun padanya. Kekuatan kedua belah pihak hampir sama, dan tidak ada pemenang yang jelas. Tidak ada gunanya bersikap terlalu sombong, kata Hou Yang Biao dingin. Jika Xiao Fan bersedia mengatakan sesuatu yang lembut, dia tidak ingin terus bertarung dengan Xiao Fan. Anak ini masih muda dan masih banyak ruang untuk berkembang. Jika dia menjadi musuh monster semacam ini, dia akan mendapat masalah nanti. Hou Yang Biao akhirnya percaya pada saat ini bahwa apa yang dikatakan Yang Yun kepadanya tidak salah. Hahaha, sombong. Xiao Fan tertawa terbahak-bahak, bukankah aku punya modal untuk bersikap sombong? Sialan. Hou Yang Biao langsung geram saat mendengar perkataan Xiao Fan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Xiao Fan mencibir, sudahlah,
jangan berisik lagi. Pantas mati. Hou Yang Biao sangat marah. Ia memegang tombak petir di tangannya dan berdiri di antara guntur yang tak terhitung jumlahnya, tampak sama menakutkannya dengan Dewa Petir. Guntur berkumpul. Hou Yang Biao meraung, dan galaksi di dekatnya bergetar. Guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tombak di tangan Hou Yang Biao, membuat tombaknya semakin mengerikan. Bagus sekali, Xiao Fan mencibir, dia menatap Xiao Li. Lindungi mereka. Ya, Xiao Li mengangguk. Dia mengerti apa yang dimaksud ayahnya, mati. Xiao Fan melangkah maju dan dalam sekejap sudah berada di depan Hou Yang Biao, menatapnya dengan dingin. Pada saat yang sama, baju sirah emas Xiao Fan yang penuh semangat juang muncul, menutupi dirinya, dan Dharma Phoenix serta Dharma Naga asli. 3 klon muncul, dan masing-masing dari mereka memegang senjata spiritual tingkat suci. Ayo bertarung. Xiao Fan menatap Hou Yang Biao dan berbicara dengan suara yang dalam, matanya dipenuhi dengan semangat juang. Jika Hou Yang Biao dan Xiao Fan bertarung di wilayah bintang Hongtian, maka sudah tepat bagi Xiao Fan untuk memanfaatkan Hou Yang Biao guna mengasah dirinya. Sekarang hambatan Xiao Fan untuk mencapai ranah Ziyuan El belum terpecahkan, kecuali dia menggunakan metode rahasia untuk menerobos secara paksa, tetapi itu tidak akan meningkatkan ranahnya secara signifikan. Jadi saat ini, Xiao Fan menganggap Hou Yang Biao sebagai batu asahnya. Selama Hou Yang Biao memutuskan untuk mengambil tindakan, itu akan baik untuk Xiao Fan apapun yang terjadi. Brengsek, Hou Yang Biao meraung, matanya berkilat seperti guntur, agresif dan menyerbu ke arah Xiao Fan sambil memegang tombak guntur di tangannya. Pada saat yang sama, Hou Yang Biao ditutupi dengan baju sirah guntur, membuatnya tampak menakutkan seperti dewa perang guntur. Hukum kekuatan Hou Yang Biao adalah guntur, dan kekuatan fisiknya tidak boleh diremehkan. Duar. 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 Saat kedua belah pihak bertarung, aura yang mengerikan mengalir, menyebabkan ruang terdistorsi, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya terkoyak. Lawan. Xiao Fan meraung, menghadapi Hou Yang Biao dengan ganas. Pertarungan antara kedua belah pihak itu langsung membuat seluruh alam semesta gelisah. Di banyak bintang leluhur, saat ini, klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, istana naga, dan yang lainnya menggunakan aura mereka sendiri untuk melindungi bintang leluhur masing-masing guna mencegah makhluk-makhluk dari ras mereka terkena dampak. Pada saat itu, mereka semua terkejut dan tidak percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata. Ini Xiao Fan terlalu kuat. Anak ini sekarang mengerikan sekali. Ini bagaimana mungkin? Semua orang terkejut dan rahang mereka hampir ternganga ke tanah. Monster menakutkan seperti Xiao Fan kini telah mencapai puncaknya dan telah membuka celah antara dia dan mereka. Para leluhur ini dipenuhi penyesalan di hati mereka mengapa mereka memilih untuk bermusuhan dengan Xiao Fan sejak awal. Kalau tidak, bagaimana kekacauan seperti ini bisa terjadi sekarang? Kamu bajingan. Hou Yang Biao menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, penuh dengan niat membunuh. Dengan niat membunuh yang mengerikan menyebar di sekujur tubuhnya. Xiao Fan mendengus dingin dan menyerang dengan niat membunuh. Hou Yang Biao juga sama, dengan guntur menyebar di sekujur tubuhnya. Dia agresif dan menolak untuk menyerah bahkan satu langkah pun. Duar, duar, duar. Aura mengerikan itu bergetar dan seluruh galaksi bergetar, krak-krak-krak. Saat perang berlanjut, alam semesta di dekatnya secara bertahap mulai runtuh. Sialan. Hou Yang Biao menggertakkan giginya, matanya merah karena marah, dan dia berharap bisa menguliti Xiao Fan hidup-hidup. Ayo teruslah berjuang. Xiao Fan agresif dan tidak punya niat untuk mundur. Mati. Hou Yang Biao meraung, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari langit berubah menjadi merah darah, yang sangat menakutkan. Ini terlalu kuat. Inilah kekuatan ranah Jingtian. Sungguh mengerikan. Xiao Fan anak ini benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan seperti ini. Di banyak bintang leluhur, semua orang sangat terkejut. Kekuatan Xiao Fan sangat mengerikan sehingga jauh melebihi harapan mereka.
Monster yang begitu mengerikan belum pernah muncul dalam seluruh sejarah wilayah bintang Hongtian. Bertarung, Xiao Fan meraung, memegang pedang hitam di tangannya. Dengan satu tebasan pedang, retakan mengerikan terjadi di alam semesta. Sial, Hou Yang Biao menggertakkan giginya, matanya memerah karena marah. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Fan. Terlebih lagi, pada saat ini, alam semesta di dekatnya tidak dapat lagi menahan aura pertarungan antara keduanya. Dia khawatir tidak akan lama lagi Dao Surgawi akan muncul. Di kejauhan, orang-orang dari wilayah bintang Hongtian yang mengikuti Xiao Fan untuk menyaksikan kegembiraan itu, begitu melihat kejadian ini, langsung bersembunyi jauh, takut terkena dampaknya. Pertarungan antara keduanya benar-benar mengerikan. Batasan untuk ranah Jingtian. Pada saat ini, suara hampa Dao Surgawi wilayah bintang Hongtian bergema. Ekspresi Hou Yang Biao membeku, seperti yang diduga, dia telah menarik Dao Surgawi. Xiao Fan memegang pedang hitam di tangannya dengan ekspresi dingin. Akan menjadi mimpi baginya untuk menyerah sekarang. Xiao Fan tidak berada di ranah Jingtian, jadi pembatasan Dao Surgawi wilayah bintang Hongtian padanya tidak efektif. Mati. Xiao Fan meraung dan menebas dengan pedang dari langit, dengan getaran energi pedang yang mengerikan. Nak, hentikan, kamu tidak bisa terus seperti ini. Hou Yang Biao sangat marah dan menggertakkan giginya. Xiao Fan tidak peduli dengan hal-hal ini, tetapi Hou Yang Biao peduli. Dia adalah kultivator ranah Jingtian. Jika dia ditemukan di wilayah bintang Hongtian, dia akan mendapat masalah. Apakah dia akan menarik orang-orang kuat dari alam yang lebih tinggi dan ditangkap serta digunakan sebagai umpan meneriam di medan perang surgawi? Bunuh! Xiao Fan berteriak keras, tanpa ada niat untuk berhenti. Arknak, kamu cari mati. Hou Yang Biao geram, duar, duar, duar. Semua orang di dekatnya tercengang. Pertarungan ini terlalu mengerikan. Akibat pertarungan itu saja membuat semua kultivator ranah Ziyuan gemetar. Adapun mereka yang berada di tingkat lebih rendah, mereka menyaksikan pertempuran ini seakan-akan mereka tengah menyaksikan para dewa bertarung satu sama lain. Xiao Fan mengabaikan hukum wilayah bintang Hongtian dan ingin mencari kesempatan untuk menerobos ke ranah Ziyuan. Hei, kenapa kalian berdua mulai bertarung? Pada saat ini, retakan api muncul, dan Yang Yun berjalan keluar dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Baiklah, beri aku muka dan berhenti dulu, Yang Yun berkata tanpa daya. Ketika kultivator ranah Jingtian lainnya bertugas sebagai inspektur, tidak ada yang terjadi dalam 1000 tahun. Alhasil, ketika tiba gilirannya, terjadilah sesuatu yang tak terduga, yang membuat Yang Yun sangat tidak berdaya. Melihat Yang Yun datang ke sini, Xiao Fan menghela napas dan berhenti sementara. Hou yang sangat marah hingga giginya gatal, tetapi dia berhenti sejenak. Sebenarnya Hou Yang Biao sudah lama ingin berhenti, tetapi Xiao Fan tidak mau menyerah begitu saja. Ada apa di antara kalian berdua? Yang Yun bertanya tanpa daya. Yang Yun, tolong putuskan masalah ini. Hou Yang Biao sangat marah. Dia segera mengeluh kepada Hou Yang Biao dan menceritakan semua yang baru saja terjadi. Yang Yun merasa tidak berdaya setelah mendengar ini. Xiao Fan datang untuk menimbulkan masalah bagi klan Wushen dan klan Wei Yang. Hou Yang Biao datang untuk melindungi klan Wushen dan klan Wei Yang. Dan kemudian keduanya mulai bertarung. Apa yang mereka janjikan padamu? Yang Yun menatap Hou Yang Biao dan berkata perlahan, mereka berjanji aku harus melindungi mereka selama 100 tahun dan memberiku 5 senjata spiritual tingkat suci. Hou Yang Biao sangat lugas dan tidak menyembunyikan apapun, 5 senjata spiritual. Mendengar ini, Yang Yun menghela napas, 5 senjata spiritual tingkat suci, bahkan dia akan tergoda. Selain itu, ini bukan tentang membunuh Xiao Fan, tetapi melindungi mereka selama 100 tahun. Kondisi ini memang sangat menggoda. Namun kebencian antara Xiao Fan dengan klan Wushen dan Wei Yang sudah diketahui semua orang. Senior Yang Yun, aku harus menghancurkan klan Wushen dan klan Wei Yang hari ini.
Xiao Fan berbicara lebih dulu untuk mencegah Yang Yun berbicara atas nama Hou Yang Biao nanti. Ini Yang Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tidak tahu harus berkata apa. Xiao Fan terlalu pintar, dia langsung menyela apa yang hendak dia katakan. Yang Yun, lihat ini, beginilah sikap anak ini. Tidak bisakah dia sedikit menghormati para seniornya? Kata Hou Yang Biao dengan marah. Yang Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Fan memang memiliki kemampuan itu. Hou Yang Biao ingin menggunakan senioritas untuk menekannya, yang mana itu tidak mungkin. Cukup, Hou Yang Biao, ayo kita pergi. Jangan ikut campur dalam urusan klan Wushen dan klan Wei Yang. Yang Yun menghela nafas tak berdaya dan berencana untuk membawa Hou Yang Biao pergi. Dia tidak bisa membujuk Xiao Fan lagi, jadi dia hanya bisa memulai dengan Hou Yang Biao. Ini wajah Hou Yang Biao tampak jelek. Dia datang ke sini, berjuang sia-sia, dan pergi tanpa mendapatkan manfaat apapun. Hou Yang Biao jelas-jelas tidak mau pergi. Ayo pergi, kurasa kamu sangat jelas tentang beratnya masalah ini, kata Yang Yun dengan suara berat. Baiklah, Hou Yang Biao tampak tidak senang, lah menggelengkan kepala dan mendesah, lah hanya bisa berpikir bahwa perjalanannya sia-sia. Tetapi dia harus mengakui bahwa Xiao Fan benar-benar kuat. Senior Hou, kamu, jangan pergi, Senior Hou. Syarat-syaratnya masih bisa dinegosiasikan. Ketika mereka melihat Hou Yang Biao hendak pergi, para leluhur klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, istana naga, dan alam lainnya menjadi cemas. Semoga kalian diberkati, Hou Yang Biao berkata tanpa daya. Sebuah kilatan petir muncul di depannya dan dia berencana untuk pergi. Namun sebelum pergi, Hou Yang Biao menatap Xiao Fan dan berkata, kamu sangat kuat. Setelah mengatakan itu, Hou Yang Biao berencana untuk pergi. Hou Yang Biao baru saja bertarung dengan Xiao Fan dan sangat menyadari betapa mengerikannya orang ini. Meninggalkan beberapa patah kata dapat membantu meredakan hubungan antara kedua belah pihak. Berhenti, pada saat ini, Xiao Fan berbicara dengan suara yang dalam dan menghentikan Hou Yang Biao. Hah, Hou Yang Biao tercengang. Xiao Fan memanggilnya. Apakah dia masih berencana untuk mengambil tindakan? Yang Yun juga tercengang, tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Fan. Sekelompok leluhur di dekatnya semuanya terkejut saat ini, tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Fan. Tetapi jika orang ini tidak mau menyerah dan masih berniat menjadi musuh Hou Yang Biao, maka itu adalah hal terbaik bagi mereka. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Hou Yang Biao berkata dengan dingin. Jika Xiao Fan masih menolak untuk menyerah, dia akan mengundang Xiao Fan untuk memasuki dunia kecil dan kedua belah pihak akan bertarung sampai mati. Mereka yang telah mencapai ranah Jingtian dapat menghabiskan waktu membangun dunia kecil mereka sendiri. Tentu saja, ini hanyalah dunia kecil di alam semesta yang lebih rendah ini, seperti alam budak. Prinsip yang sama berlaku pada dunia kecil tempat Kaisar Tulang Mayat dan Kou Wushuang sebelumnya berada. Xiao Fan, lupakan saja, kata Yang Yun. Dia juga berpikir bahwa Xiao Fan berencana untuk terus menjadi musuh Hou Yang Biao. Jika memang begitu, Yang Yun akan berada dalam masalah. Jika Xiao Fan menggunakan kekuatannya saat ini untuk menyerang secara gegabah, mereka semua akan berada dalam bahaya. Faktanya, seorang kultivator ranah Jingtian telah mengusulkan agar mereka bergabung untuk menekan Xiao Fan, sang ancaman potensial, mencegah Xiao Fan melakukan gerakan acak dan menarik kultivator dari alam yang lebih tinggi. Namun usulan ini ditolak oleh Yang Yun begitu diajukan. Alasannya sederhana. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, dan orang ini menyerang Xiao Fan sesuka hati, mereka akan menggali kuburan mereka sendiri. Tidak ada seorang pun di sekitar yang tahu apa yang akan dilakukan Xiao Fan ketika dia memanggil Hou Yang Biao. Bahkan orang-orang dari Sekte Fan pun tidak mengetahuinya. Salah paham. Karena senior Hou menginginkan senjata spiritual tingkat suci, maka tunggu saja. Xiao Fan menunjukkan gigi putihnya. Aku akan menghancurkan klan Wushen dan klan Wei Yang,
dan senjata spiritual tingkat suci akan tetap menjadi milikku. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang di dekatnya terdiam, lalu mereka membelalakkan mata dan menatap Xiao Fan dengan tak percaya. Setelah sekian lama, Xiao Fan akhirnya punya rencana ini. Apa kamu serius? Hou Yang Biao langsung gemeter karena gembira saat mendengarnya. Yang Yun berdiri di samping, menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum pahit. Dia tidak menghentikan mereka. Selama Xiao Fan dan Hou Yang Biao tidak mengambil tindakan, semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja, Xiao Fan mengangguk dengan tenang. Ini baiklah, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Hou Yang Biao sangat gembira. Sama halnya jika dia mendapatkan senjata spiritual tingkat suci dari Xiao Fan. Adapun nasib klan Wushen dan klan Wei Yang, apa hubungannya dengan Hou Yang Biao? Ini Senior Hou, kamu tidak bisa melakukan ini. Ya, Senior Hou, kamu di sini untuk membantu kami menekan Xiao Fan. Senior Hou, kamu berjanji untuk melindungi kami. Para leluhur klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, dan istana naga semuanya tercengang. Hou Yang Biao adalah pria yang tidak punya moral. Hampaku tidak bisa mengalahkannya, jadi bagaimana aku bisa melindungi kalian? Hou Yang Biao mendengus dingin, tidak puas. Lagi pula, aku tidak menyita senjata spiritual tingkat suci itu. Aku hanya membuang-buang energi spiritualku dengan sia-sia, dan aku belum menyelesaikan masalah dengan kalian. Setelah mendengar ini, semua leluhur klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, dan istana naga tampak muram. Hou Yang Biao telah menjelaskan bahwa dia tidak akan membantu sekarang. Xiao Fan, dasar binatang buas, kamu menggunakan kata-kata manis untuk menipu Senior Hou, kamu pantas mati. Leluhur klan Wushen menggertakkan giginya dan memarahi Xiao Fan. Benar sekali, Xiao Fan, dasar binatang buas, sangat hina. Leluhur pertama klan Wei yang mengikuti dari dekat dan memarahi Xiao Fan. Xiao Fan, kamu benar-benar hina dan tak tahu malu. Leluhur klan barbar kuno menggertakkan giginya. Baiklah, berhentilah membuat keributan dan tunggulah kematian, Xiao Fan berkata dengan dingin, lalu dia melihat ke arah Hou Yang Biao. Senior Hou, bantu jaga dan jangan biarkan orang-orang ini lolos. Baiklah, serahkan saja padaku. Hou Yang Biao menepuk dadanya dan berkata sambil tersenyum. Sekarang Hou Yang Biao sangat menyukai Xiao Fan dan berpikir bahwa pemuda ini sangat baik dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Yang Yun menggelengkan kepalanya, tanpa daya. Kali ini, klan Wushen dan klan Wei yang akan berada dalam masalah. Xiao Fan, kamu binatang buas. Senior Hou, kamu tidak bisa melakukan ini. Kenapa jadi gini? Para leluhur klan Wushen, klan Wei Yang, dan klan barbar kuno semuanya tercengang. Mereka meminta bantuan Hou Yang Biao, namun entah mengapa Hou Yang Biao dan Xiao Fan malah menjadi sekutu. Jangan bicara omong kosong, aku tidak akan melakukan apapun. Hou Yang Biao berkata dengan dingin. Ini Senior Hou, kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini. Kamu adalah kultivator ranah Jingtian. Kamu tidak bisa begitu tidak tahu malu dan tidak memiliki etika bela diri. Leluhur klan Wushen meraung, wajahnya berubah drastis. Jika Hou Yang Biao benar-benar bersekongkol dengan Xiao Fan, salah satu dari mereka akan mengambil tindakan sementara yang lain akan menghentikan mereka. Semuanya akan musnah di sini hari ini, di dekatnya. Para pengikut yang awalnya mengikuti Xiao Fan semuanya tampak sangat tidak senang saat ini. Mereka tidak percaya bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Semua orang awalnya mengira bahwa Hou Yang Biao datang untuk membantu klan Wushen dan klan Wei Yang, tetapi sekarang, entah mengapa dia telah menjadi anggota kelompok Xiao Fan. Tindakan klan Wushen, klan Wei Yang, dan klan barbar kuno jelas-jelas merugikan diri mereka sendiri. Hehehe, jangan ngomong sembarangan. Aku dan saudara muda Xiao langsung cocok. Aku sangat menyukainya. Sekarang karena dia sudah meminta, aku harus membantunya. Hou Yang Biao mencibir,
sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan leluhur klan Wushen. Sebaliknya, berdasarkan kebencian antara Xiao Fan dan mereka, dia mungkin tidak akan bisa berbicara untuk sementara waktu. Hou Yang Biao, dasar bajingan. Seorang leluhur klan Wei yang menggertakkan giginya dan mengumpat dengan marah. Tidak ada seorang pun di ranah Jingtian yang merupakan orang baik. Kou Wushuang dulunya begitu, dan sekarang Hou Yang Biao juga. Leluhur pertama Istana Naga berkata dengan marah. Ketika Hou Yang Biao mendengar bahwa kultivator ranah Jingtian bukanlah orang baik, dia tampak acuh tak acuh. Dia tidak peduli, namun wajah Yang Yun menjadi hitam. Dia tidak melakukan apapun. Sebaiknya kamu berhati-hati dengan ucapanmu. Wajah Yang Yun muram, dia menatap banyak leluhur dengan tatapan tidak bersahabat. Senior Yang Yun, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud mengatakan apapun tentangmu. Leluhur pertama Istana Naga panik. Dia begitu marah tadi sehingga dia lupa tentang Yang Yun. Kuharap begitu. Yang Yun mendengus dingin. Dia terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini. Bagaimanapun juga, berdasarkan temperamen Xiao Fan, orang-orang ini tidak akan mendapat akhir yang baik hari ini. Semua orang dari Sekte Fan sangat gembira saat ini. Yang Mulia benar-benar hebat. Dia langsung membujuk Hou Yang Biao, yang datang membantu musuh, untuk menjadi bawahannya sendiri. Baiklah, klan Wushen, klan Wei Yang, kiamat kalian telah tiba. Xiao Fan berkata dengan nada dingin, dengan momentum yang kuat, berniat untuk menghancurkan klan Wushen dan klan Wei Yang hari ini juga dan membalaskan dendam Kyushu untuk selamanya. Tiga klon Xiao Fan memiliki ekspresi tegas. Dharma Phoenix dan Dharma Naga tampak garang dan agresif. Bersama-sama mereka mengelilingi banyak bintang leluhur dan menatap para kultivator ranah Ziyuan itu. Para leluhur klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, klan Istana Naga, dan semua alam lainnya merasakan niat membunuh yang mengerikan. Sialan Xiao Fan, kamu pikir kami takut padamu? Leluhur klan Wei Yang meraung. Benar sekali, Xiao Fan, kalau kamu punya nyali, lakukan saja. Ucap leluhur klan Wushen itu dengan marah. Hehe, bagus sekali. Xiao Fan mencibir, dan aura di sekelilingnya meledak, dan niat membunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah. Klan Wushen, klan Wei Yang, dan Xiao Fan memiliki kebencian abadi, tetapi klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang, dan lainnya tidak. Xiao Fan, kamu tunggu sebentar. Leluhur klan barbar kuno berdiri dan berteriak, "Oh, ada apa?" Tanya Xiao Fan acuh tak acuh dengan ekspresi dingin. Yah, kamu baru saja mengatakan bahwa jika kami pergi sekarang, kamu tidak akan membunuh kita hari ini, kan? Leluhur klan barbar kuno itu menggertakkan giginya. Wajahnya tampak sangat jelek, tetapi mengingat situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain pergi. Hou Yang Biao ada di dekat sini, dan jika perang pecah, akan sulit bagi mereka untuk pergi. Ketika mendengar leluhur klan barbar kuno itu mengatakan hal ini, wajah para leluhur klan Wushen dan klan Wei Yang menjadi pucat pasi. Klan barbar kuno, apa maksudmu? Kamu ingin melarikan diri dari medan perang? Leluhur klan Wushen merasa cemas jika klaner kuno pergi sekarang. Istana Naga, Sekte Pedang, dan pasukan lain pasti akan mengikutinya. Pada saat itu, klan Wushen dan klan Wei Yang tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Jangan berisik, kalau kami tidak pergi, apa kamu ingin kami mati sia-sia di sini? Kata leluhur klan barbar kuno sambil menggertakkan giginya. Kita mungkin tidak akan kalah. Anak ini sendirian. Jika kita menyerang bersama, kita pasti akan membunuhnya. Kata leluhur klan Wushen sambil menggertakkan giginya. Hehehe, apa kamu sendiri percaya dengan apa yang kamu katakan? Leluhur klan barbar kuno mencibir, mereka semua melihat dengan jelas kekuatan yang ditunjukkan Xiao Fan saat bertarung dengan Hou Yang Biao tadi. Kekuatan anak ini jauh melampaui dugaan mereka. Kamu sialan, kamu tidak boleh menyerah. Ucap leluhur klan Wushen dengan marah. Aku tidak menyerah, aku hanya pergi duluan, kamu mengerti? Ucap leluhur klan barbar kuno dengan suara dingin. Klan barbar kuno,
apakah menurutmu Xiao Fan akan membiarkanmu begitu saja setelah kamu pergi? Leluhur klan Wei yang menggertakkan giginya dan berkata, Xiao Fan tidak akan membiarkanmu pergi. Kalian boleh pergi. Pada saat ini, Xiao Fan berbicara dengan tenang dan menyetujui permintaan orang-orang barbar kuno itu. Ini terima kasih banyak, terima kasih banyak. Leluhur klan barbar kuno tercengang. Xiao Fan setuju begitu saja. Itu tidak bisa lebih baik lagi. Para orang kuat di alam segala hal klan Wushen dan klan Wei yang tercengang Xiao Fan benar-benar setuju begitu saja. Ini berbeda dari gaya biasa orang ini. Xiao Fan, apa kamu gila? Biarkan saja mereka pergi begitu saja. Leluhur klan Wushen itu meraung bingung. Para petinggi klan Wushen dan klan Wei yang pun menatap tajam ke arah Xiao Fan. Tak seorang pun dari mereka yang dapat mengerti apa yang dipikirkan oleh bintang iblis ini. Bewahahaha, aku sudah pernah bilang sebelumnya kalau aku datang ke sini hari ini untuk membalas dendam atas Kyushu. Xiao Fan tertawa terbahak-bahak. Kamu brengsek. Para leluhur klan Wei Yang dan klan Wushen begitu marah hingga tubuh mereka gemetar. Xiao Fan, kami Istana Naga juga akan pergi, dan tidak akan menentangmu di masa depan. Leluhur Istana Naga meraung. Baiklah, Xiao Fan mengangguk dan setuju. Dan sekte pedang kami, Xiao Fan, tolong biarkan kami pergi. Leluhur pertama sekte pedang meraung. Xiao Fan mengangguk dan setuju dengan mudah. Banyak kekuatan yang tidak menaruh dendam sedikit pun terhadap Xiao Fan mulai angkat bicara satu persatu. Mereka semua berniat untuk pergi, tidak rela bertarung sampai mati dengan Xiao Fan. Karena mereka semua tahu betul bahwa konsekuensi bertarung dengan Xiao Fan adalah mereka akan mati dan Xiao Fan akan hidup. Melihat klan barbar kuno, Istana Naga, dan sekte pedang semuanya telah pergi, wajah para leluhur klan Wushen, klan Wei yang menjadi pucat, tampak sangat jelek. Kamu jangan pergi, ucap leluhur pertama klan Wushen dengan penuh kesedihan. Maafkan aku, Xiao Fan terlalu kuat. Istana Naga harus menghindarinya terlebih dahulu, kata leluhur Istana Naga. Kami juga pergi. Jaga diri kalian baik-baik, ucap leluhur kedua klan barbar kuno. Sekte pedangku juga, kata leluhur pertama sekte pedang. Semua leluhur klan Wushen dan klan Wei yang merasa tercekik. Hancur, sekarang semuanya hancur. Kelompok kekuatan yang dilepaskan oleh Xiao Fan mengumpulkan seluruh anggota klan mereka dan ingin membawa bintang leluhur mereka bersama mereka. Tidak seorang pun menyangka bahwa Xiao Fan akan setuju untuk membiarkan mereka pergi. Bahkan Xiao Qing, Xiao Li, Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Zhao Wuji, Ye Chang dan lainnya tidak menyangka. Tunggu, aku setuju kamu pergi, tapi aku tidak setuju membiarkanmu pergi seperti ini. Pada saat ini, Xiao Fan perlahan membuka mulutnya dan menatap ke kejauhan ke arah klan barbar kuno, Istana Naga, dan sekte pedang. Hou Yang Biao dan Yang Yun tercengang. Mereka awalnya mengira Xiao Fan benar-benar berencana untuk membiarkan orang-orang ini pergi, tetapi ternyata dia punya ide lain. Xiao Fan, kamu apa maksudmu? Kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Raut wajah leluhur klan barbar kuno berubah drastis. Benar sekali, Xiao Fan, apa maksudmu? Kamu baru saja setuju untuk melepaskan kami. Leluhur pertama Istana Naga berkata dengan wajah pucat. Apakah ucapan Xiao Fan tadi dimaksudkan untuk menimbulkan perpecahan? Sekarang tampaknya hal itu memang mungkin. Hehehe, tidak. Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Lalu apa maksudmu? Leluhur klan barbar kuno bertanya dengan wajah muram. Kamu boleh pergi, tapi tidak bisa pergi begitu saja. Apa kamu mengerti maksudku? Xiao Fan terbatuk ringan. Klan barbar kuno, Istana Naga, sekte pedang dan yang lainnya melihat pada saat ini bahwa Xiao Fan berencana untuk meminta keuntungan sebelum membiarkan mereka pergi. Jika beginilah cara kerjanya, maka itu benar-benar gaya Xiao Fan. Hou Yang Biao dan Yang Yun tercengang setelah mendengar ini, dan langsung mengerti apa yang akan dilakukan Xiao Fan. Anak ini licik sekali, Yang Yun menghela napas, menggelengkan kepalanya. Dan tersenyum pahit. Hehehe, anak ini benar-benar pintar.
Hou Yang Biao berkata sambil tersenyum. Sekarang dia sangat menyukai Xiao Fan. Xiao Fan, kamu apa yang kamu inginkan? Kata leluhur klan barbar kuno sambil menggertakkan giginya. Para leluhur dari Istana Naga, Sekte Pedang, dan kekuatan lainnya juga menatap Xiao Fan. Hehehe, aku tidak meminta banyak. Serahkan saja semua senjata spiritual tingkat suci di tanganmu, dan masing-masing kekuatan cukup memberiku beberapa triliun batu sumber sebagai tanda terima kasih. Xiao Fan tersenyum tipis. Kamu Xiao Fan, jangan terlalu menindas orang. Seorang leluhur klan barbar kuno menggertakkan giginya. Jika mereka benar-benar memberikannya kepada Xiao Fan sesuai dengan kondisi yang dikatakannya, bahkan jika suku barbar kuno itu bisa pergi dengan aman, kekuatan dasar mereka akan hilang. Benar sekali, Xiao Fan, tolong ubah syaratmu. Kita tidak bisa menyetujui ini. Leluhur pertama Istana Naga menggertakkan giginya. Benar sekali, Xiao Fan, ubahlah syaratmu. Teriak leluhur pertama Sekte Pedang. Hehehe, bermimpilah. Xiao Fan mencibir, dan auranya sendiri meledak, menindas leluhur klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang dan kekuatan lainnya, membuat wajah mereka menjadi sangat pucat dan merasakan kengerian Xiao Fan. Xiao Fan, tidak bisakah kau mengubah syaratnya? Leluhur klan barbar kuno berkata dengan wajah memerah. Tidak, Xiao Fan menggelengkan kepalanya dengan tegas dan menolak. Kamu sudah keterlaluan. Seorang leluhur klan barbar kuno menggertakkan giginya dan sangat marah. Hahaha, hari ini, apa salahnya aku menindasmu? Xiao Fan tertawa, seolah-olah dia mendengar lelucon besar. Sialan, para leluhur klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang, dan kekuatan lainnya menggertakkan gigi mereka karena kebencian, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ada dua jalan di depan mereka. 1. Bertarung sampai mati dengan Xiao Fan, dan seluruh klan akan hancur. 2. Setujui persyaratan Xiao Fan dan pergi dengan aman untuk sementara waktu. Sekarang klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang dan kekuatan lainnya tidak punya cara ketiga untuk memilih. Semuanya, Xiao Fan tidak berniat membiarkan kalian pergi. Tetaplah di sini, mari kita tekan dia bersama-sama. Leluhur pertama klan Wushen mengambil kesempatan untuk membujukmu agar tetap tinggal. Benar, tetaplah di sini, mari kita bunuh Xiao Fan ini bersama-sama. Leluhur pertama klan Wei yang juga berbicara. Begitu leluhur klan barbar kuno dan yang lainnya mendengar mereka mengatakan ini, leluhur klan barbar kuno dan Istana Naga tidak ragu-ragu untuk menyetujui persyaratan Xiao Fan. Xiao Fan, Istana Naga setuju. Xiao Fan, klan barbar kuno juga setuju. Kami, Sekte Pedang, setuju. Jika mereka pergi dari sini, mereka masih mempunyai kesempatan, tetapi jika mereka tinggal, mereka akan kehilangan kesempatan bertahan hidup. Ini sialan, kalian pengecut. Leluhur klan Wushen meraung marah, kamu akan menyesalinya, kau pasti akan menyesalinya. Xiao Fan tidak akan membiarkanmu pergi. Dia akan membunuhmu di masa depan, kata leluhur klan Wei yang dengan marah. Itu lebih baik daripada mati sekarang. Leluhur ketiga Istana Naga mendengus dingin, tidak puas. Kamu pasti akan menyesalinya. Leluhur klan Wushen meraung dan mengucapkan kutukan paling kejam, berharap agar kekuatan ini juga akan dimusnahkan di masa depan. Jangan ribut lagi, jaga diri kalian baik-baik, cibir leluhur klan barbar kuno. Sialan, kalian sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Apa kalian lupa? Di dunia kecil Kaisar Tulang Mayat, kami, klan Wushen, pernah membantu kalian. Kata leluhur klan Wushen dengan marah. Kami tidak ingat. Klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang dan kekuatan lainnya semuanya kejam dan tidak bersedia untuk terus menjalin hubungan dengan klan Wushen dan klan Wei Yang. Dilihat dari situasi saat ini, akan lebih bijaksana jika pergi dari sini terlebih dahulu. Sialan, klan Wushen, klan Wei Yang, mereka merasa sangat marah untuk pertama kalinya dalam hidup mereka yang panjang. Xiao Fan, tunggu sebentar, kami kumpulkan batu sumbernya.
kata leluhur bangsa barbar kuno. Leluhur beberapa kekuatan besar lainnya juga angkat bicara satu demi satu, dan kembali ke planet leluhur masing-masing untuk mengumpulkan batu sumber. Setelah beberapa saat, mereka mengumpulkan semua batu sumber dan memberikannya ke Pasa Xiao Fan bersama dengan senjata spiritual tingkat suci dari ras yang memilikinya. Bagus sekali, Xiao Fan bahkan tidak menghitung jumlah batu sumbernya. Melihat 8 senjata spiritual tingkat suci di tangannya, Xiao Fan menyeringai dan kemudian memasukkan semuanya ke dalam diagram bintang. Xiao Fan setuju memberikan satu kepada Hou Yang Biao, tetapi dia harus menunggu hingga jiwa senjata itu habis dimakan. Mereka yang tidak memiliki senjata spiritual tingkat suci, jadi mereka tidak punya pilihan selain memberi Xiao Fan lebih banyak batu sumber sebagai kompensasi. Xiao Fan pun dengan mudah menerima ini. Xiao Fan, bisakah kami pergi sekarang? Leluhur klan barbar kuno bertanya dengan ragu-ragu. Ayo pergi, pergilah, kata Xiao Fan ringan dan melambaikan tangannya. Mendengar Xiao Fan setuju untuk melepaskan mereka begitu saja, semua orang menghela napas lega. Mereka benar-benar khawatir Xiao Fan akan tiba-tiba berbalik melawan mereka. Bagaimanapun juga, Xiao Fan adalah orang jahat, bukan berarti dia tidak berani melakukan hal seperti itu. Xiao Fan, kamu binatang buas. Leluhur klan Wushen itu geram dan menggertakkan giginya penuh kebencian. Diam, kata Xiao Fan dingin. Klan barbar kuno, istana naga, sekte pedang dan kekuatan lainnya tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini dengan bintang leluhur mereka sendiri. Terlalu berbahaya, kita harus melarikan diri dari tempat berbahaya ini secepat mungkin. Ayah, apakah ayah akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Xiao Li mendatangi Xiao Fan dan bertanya. Xiao Li punya dendam terhadap Aoli dan Hun Zhan sebelumnya, jadi dia tidak mau membiarkan mereka pergi begitu saja. Hehehe, mereka yang pernah mengganggumu aku serahkan padamu sendiri. Xiao Fan tersenyum dan menatap putranya dengan penuh arti. Serahkan padaku. Xiao Li tertegun, lalu dia mengerti apa yang dimaksud Xiao Fan. Aku mengerti, ayah. Xiao Li mengangguk, matanya bersinar dengan semangat juang. Bagus sekali. Xiao Fan menepuk bahu Xiao Li dan sangat puas dengan putranya. Klan barbar kuno, istana naga, dan Xiao Li punya dendam, jadi mereka akan menjadi batu asah Xiao Li di masa depan. Bintang leluhur yang besar itu melarikan diri dengan kecepatan tinggi, dan segera, klan Wushen, klan Wei Yang, dan beberapa pasukan bawahan mereka ditinggalkan. Masih ada pasukan kecil yang tersisa. Mereka pernah mengikuti klan Wushen dan klan Wei Yang untuk menginjak-injak Kyushu, dan tangan mereka ternoda oleh darah makhluk Kyushu. Xiao Fan tidak akan membiarkan mereka pergi. Baiklah, giliranmu. Xiao Fan menatap dingin ke arah para leluhur klan Wushen dan klan Wei Yang, memperlihatkan senyum haus darah dan dingin. Semua orang dari sekte Fan juga sangat agresif saat ini, dan tidak sabar untuk membunuh musuh-musuh ini dengan tangan mereka sendiri. Karena merekalah Kyushu berubah menjadi reruntuhan. Inilah orang-orang yang menghancurkan rumah mereka. Bunuh-bunuh bajingan-bajingan ini. Bunuh binatang buas ini. Bunuh. Bunuh, bunuh. Semua orang dari. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.